Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah Hari Doa Sedunia tahun 2024 di GKJW Jemaat Dupa yang dilaksanakan gabungan KPAR dan KPPW menggunakan liturgi HDS anak dan dilayani oleh anak-anak KPAR. Pengantar HDS tahun 2024. HDS ini adalah perayaan yang dilakukan untuk memperkenalkan doa dan kepedulian terhadap anak-anak di seluruh dunia. Perayaan ini memiliki arti penting untuk anak-anak sekalian. Tahun 2024 ini kita akan berdoa bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita di Palestina. Ya, Yesus mengajarkan kita untuk saling mengasihi tanpa memandang dari mana asal kita atau agama apa yang kita percayai saat ini. Namun perlu kita ketahui bahwa di Palestina ada juga sahabat-sahabat yang beragama Kristen. Mereka biasa disebut dengan Kristen Palestina. Tema Hari Doa Sedunia Anak tahun ini adalah Aku memohon agar kita saling mendukung satu dengan yang lain dalam kasih. Tema ini dibuat berdasarkan kitab Efesus pasal 4 ayat 1-3 yang mengajarkan tentang pentingnya hidup dalam kesatuan, damai, rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Hal ini sangat relevan dengan perayaan Hari Doa Sedunia Anak karena mengajarkan kepada kita untuk berdoa bagi anak-anak sahabat kita yang sedang mengalami penderitaan atau kesulitan di Palestina. Melalui doa sedunia ini kita dapat memohon kepada Yesus Kristus sahabat anak-anak agar memberikan perlindungan, kedamaian, dan harapan bagi kita semua. Melalui doa bersama, mengajarkan kita untuk peduli pada sahabat-sahabat kita. Doa bersama adalah ruang di mana setiap anak di seluruh dunia dapat bertemu dalam kasih dan kepedulian. Selain itu, jika memungkinkan, anak-anak juga dapat diajak bertindak dengan memberikan bantuan nyata seperti sumbangan, barang, dana, atau partisipasi dalam program-program kemanusiaan. Melalui doa, melalui tindakan nyata, kita dapat memberikan harapan dan perubahan positif bagi anak-anak yang membutuhkan di seluruh dunia. Ayo, mari Bapak, Ibu, dan adik-adik anak-anak sekalian, kita tunjukkan kasih dan kepedulian kita untuk sahabat-sahabat kita dalam perayaan Hari Doa Sedunia Anak. Selamat beribadah Bapak Ibu dengan tema Aku mohon padamu, bersabarlah satu sama lain dalam kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu dan teman-teman yang saya hebat. Selamat datang di ibadah HDS yang super seru hari ini. Kami sangat senang kita bisa berkumpul lagi untuk belajar bersama dengan tema istimewa. I beg you, bear with one another in love. Artinya, aku mohon padamu, bersabarlah satu sama lain dalam kasih
Wah, pasti bakal seru nih. Hari ini kita akan berbicara tentang pentingnya menjadi baik satu sama lain. Seperti teman-teman yang selalu saling mendukung, ada banyak anak di luar sana yang sedang menghadapi banyak masalah atau kesulitan, dan kita punya kesempatan untuk berdoa untuk mereka. Kita bisa menjadi pahlawan dengan doa. Nah, mari kita bersama-sama belajar cara kita bisa berbuat baik dan menjaga hati yang penuh kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita juga akan berdoa untuk anak-anak di berbagai daerah yang mengalami perang dan yang sedang menghadapi kesulitan. Kita bisa memberikan mereka cinta dan dukungan dengan doa kita. Bapak, Ibu, dan teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita pujikan bersama-sama. Yesus cinta semua anak. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk berkumpul di gereja hari ini. Hari ini kami ingin belajar lebih banyak tentang kasih dan kepedulian, serta bagaimana kami dapat bersama-sama menjadi teladan dalam kasih-Mu. Ajarkan kami Tuhan untuk mengingat setiap teman kami yang sedang kesusahan, sehingga kami dapat mendoakan dan membantu mereka semampu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan teman-teman dipersilahkan duduk kembali. Mari kita pujikan dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus
Bersama-sama dengan saudara Saiman, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kami undang Bapak Ibu dan teman-teman untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang digandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan pengampunan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Mari kita angkat satu pujian, Jalan Serta Yesus. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, kami mohon agar Engkau bersama dengan kami saat mendengarkan cerita dari Alkitab hari ini. Kami berharap agar cerita ini membantu kami belajar lebih banyak tentang kasih dan kepedulian. Seperti teman-teman yang baik, tolong bukakan pikiran dan hati kami, Tuhan, supaya kami bisa mengerti dan menjadi teman yang baik satu sama lain. Kami juga berdoa untuk anak-anak di seluruh dunia yang sedang kesulitan. Kiranya Engkau menjaganya dan memberikan mereka kebahagiaan. Terima kasih atas cerita ini, Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, amin. Mari kita membuka Alkitab dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 1-7. Saya membaca yang ayat yang ganjil, Bapak, Ibu, dan teman-teman membaca ayat yang genap. Yang demikian firman Tuhan. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu.
Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang terkasih di dalam Tuhan, izinkan saya menyapa anak-anak yang terkasih yang ada di sebelah kanan dan kiri saya. Halo. Hai. Puji Tuhan. Masih semangat? Oke. Semangat dan luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sungguh suatu kebahagiaan bagi kita apabila pada saat ini kita boleh bersama-sama mengikuti kegiatan Hari Doa Sedunia di tahun 2024 yang dengan tema Aku Mohon Padamu, bersabarlah satu sama lain. Ayat yang telah dibaca dari Efesus 4 ayat 1 sampai 7. Namun sebelum kita masuk ke dalam renungan firman Tuhan saat ini, saya punya cerita. Begini ceritanya. Ada seorang kakek yang sedang memperhatikan anak-anak yang sedang bermain. Kemudian kakek itu bertanya, "Hei anak-anak, kalian lagi main apa?" Nah, anak-anak yang sedang bermain itu menoleh kepada sang kakek dan menjawab dengan kompak, "Kami sedang main perang-perangan, Kek." Nah, sekarang siapa yang pernah main perang-perangan? Oh pernah. Yang besar ini dulu pernah main perang-perangan enggak? Oh pernah juga. Asik? Seru enggak kalau main perang-perangan? Yang paling seru apa? Yang dor. Seru, iya. Itu. Kemudian sang kakek itu bertanya, "Coba anak-anak, kenapa kalian main perang-perangan? Mbok sekali ayo main damai-damaian." Kemudian anak-anak berpikir sebentar. Iya ya. Iya kek, aku mau. Kemudian anak-anak itu berkumpul mendekati sang kakek, membuat lingkaran. Tapi setelah mereka membuat lingkaran, semua diam. Ada yang toleh kanan, toleh kiri, ada yang bisik-bisik dengan temannya, tapi tanpa suara. Ada yang mengangkat bau. Artinya apa? Enggak tahu. Iya. Terus setelah mereka tenang beberapa saat, ada salah satu dari anak itu berdiri lari menuju kakek yang ada di luar lingkaran itu. "Kek, bermain damai-damaian itu bagaimana?" Nah, dari cerita sederhana ini, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak menceritakan ternyata kalau berperang, membuat perang, membuat permusuhan itu sangat mudah. Membuat peperangan, membuat permusuhan, membuat perseteruan itu sangat
mudah. Tetapi membuat perdamaian itu sulit, susah, walaupun dalam permainan, apalagi dalam kehidupan nyata. Ternyata membuat perdamaian itu susah. Kalau membuat perpecahan, peperangan, permusuhan itu gampang atau mudah. Nah, Bapak Ibu dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita tadi sudah membaca di dalam Efesus 4 ayat 1 sampai 7. Tadi dalam bacaan itu menjelaskan bahwa gereja dipanggil untuk menciptakan perdamaian. Perdamaian di dunia ini. Namun sayangnya banyak sekali konflik yang terjadi dan tidak sedikit dari konflik itu berujung pada perpecahan. Kondisi yang seperti itu, kondisi yang kacau, kondisi yang ada perang, konflik dan sebagainya, permusuhan, perselisihan, hal seperti ini dikhawatirkan oleh Rasul Paulus. Jika terjadi pada jemaat yang dilayani. Salah satu jemaat yang dikhawatirkan oleh Paulus jika terjadi perpecahan adalah jemaat di Efesus. Jemaat di Efesus pada masa pelayanan Rasul Paulus memiliki keragaman yang berbeda satu dengan yang lain. Di jemaat Efesus ada dari keturunan orang-orang Yahudi. Ada juga keturunan dari orang yang bukan Yahudi atau non-Yahudi. Di jemaat Efesus ada golongan dari para tuan, tapi juga ada golongan dari para budak. Demikian juga konteks kehidupan masyarakat di Efesus masih dipengaruhi dengan penyembahan berhala. Masyarakatnya masih banyak yang menyembah berhala. Dan di sana juga masih kental dengan adanya tukang sihir. Sehingga adanya jemaat di Efesus ini tentu sangat berpengaruh juga dalam masyarakat di sana. Nah, sehingga dengan adanya jemaat yang semakin kuat di sana menyebabkan para penyembah berhala maupun tukang sihir ini merasa terancam oleh pertumbuhan gereja. Seperti yang dikhawatirkan Paulus juga. Paulus juga mengkhawatirkan apabila jemaat terpengaruh dengan adanya lingkungan yang ada di Efesus. Karena Paulus tahu bahwa jika terjadi perbedaan dan muncul konflik, bisa dimungkinkan akan berujung pada perpecahan. Ada dua hal yang perlu dipahami dengan adanya kondisi jemaat di Efesus. Yang tadi sudah saya sebutkan, pertama kondisi jemaat di Efesus itu terdiri dari orang-orang keturunan Yahudi dan keturunan bukan Yahudi. Di dalam jemaat itu juga masing-masing dikaruniai kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Di sini jelas bahwa di jemaat di Efesus ada perbedaan. Namun
Sebenarnya perbedaan itu telah diikat oleh kasih dan damai sejahtera dalam satu roh, satu tubuh, satu pengharapan, satu iman, dan satu baptisan. Sama dengan kita warga GKJW Ndupak ini, kita satu sama lain juga tidak sama. Satu dengan yang lain tentu berbeda. Tapi ingatlah bahwa keadaan kita yang berbeda itu telah diikat dan dipersatukan dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita telah diikat dengan satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu iman, dan satu baptisan. Perbedaan yang saling melengkapi. Salah satu hal yang disebut oleh Paulus dalam suratnya tadi di Efesus 4 ayat 1 sampai 7, di sana disebutkan perihal kesatuan untuk mencegah terjadinya konflik yang berdampak pada perpecahan. Maka Rasul Paulus yang saat itu sedang berada di dalam penjara menulis surat untuk jemaatnya di Efesus agar berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Agar berusaha memelihara kesatuan roh. Kata memelihara berarti menunjukkan bahwa kesatuan itu sudah ada. Sehingga yang dibutuhkan adalah memelihara kesatuan itu. Lalu bagaimana cara memelihara kesatuan itu? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita bisa melihat terlebih dahulu pandangan utama yang ditekankan oleh Rasul Paulus. Ada di pasal sebelumnya, yaitu di pasal 2 ayat 14 sampai 18. Yaitu semua jemaat sama-sama dipanggil oleh Kristus, baik yang jauh maupun yang dekat, menjadi keluarga Allah. Ini yang mendasari surat Paulus. Baik jauh maupun dekat semua dipanggil menjadi keluarga Allah. Jadi semua orang yang sudah dipanggil telah dipersatukan di dalam Kristus menjadi satu keluarga, yaitu keluarga Allah, dan diharap hidup berpadanan dengan Kristus. Inilah yang disebut gereja sebagai tubuh dan Kristus sebagai kepala gereja. Jikalau gereja adalah tubuh dan Kristus adalah kepala, maka dapat digambarkan seperti tubuh kita. Ada tangan kanan, ada tangan kiri, ada mata, ada mulut, ada telinga, ada kaki, ada hidung. Nah, itu adalah anggota tubuh. Nah, anggota tubuh ini masing-masing mempunyai peran yang berbeda, tetapi merupakan satu kesatuan. Berbeda tetapi merupakan satu kesatuan. Salah satu contoh saja, kalau anak-anak mau ambil minuman di meja,
Enggak bisa anggota tubuh ini hanya satu yang bergerak. Pasti membutuhkan kerjasama dengan anggota tubuh yang lain. Contoh mau mengambil minuman di meja, otak bekerja dahulu. Otak memerintah mata sehingga mata melihat minuman di meja. Otak mata mengajak kaki untuk berjalan menuju meja dan kemudian mengajak tangan untuk mengambil. Jadi kalau hanya tangan yang bergerak tanpa ada panduan otak dan mata dan kaki nggak akan bisa ke sana. Hanya kaki saja sama otak berjalan tanpa bantuan mata akan menabrak. Jadi merupakan satu kesatuan anggota tubuh ini harus bekerja sama, saling melengkapi sehingga terwujud karya yang indah. Demikian juga Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang kukasihi, jika kita adalah gereja yang terdiri dari berbagai anggota yang menjadi satu ikatan keluarga Allah, sudah seharusnya kita membantu satu sama lain, bekerja satu sama lain. Masing-masing akan mewujudkan kesatuan roh, sehingga walaupun menghadapi berbagai macam tantangan, berbagai macam persoalan, dengan adanya perbedaan yang saling melengkapi, maka akan membuahkan hasil yang sangat indah, berguna bagi diri kita, berguna bagi orang lain, dan berguna bagi kemuliaan Allah. Gereja yang merupakan perwujudan keluarga Allah harusnya, jika salah satu mengalami pergumulan, bukankah harusnya menjadi pergumulan seluruh keluarga Allah? Jika masih ada gereja yang hanya mementingkan diri sendiri, sebagaimana gereja yang tidak melakukan dan tidak mengindahkan kesatuan roh, bagaimana mungkin akan bisa bersama-sama menghadapi tantangan zaman? Semua ini bisa terjadi jika gereja masih berusaha tidak mengabaikan kesatuan roh. Rasul Paulus juga menyebutkan ada 7 dasar untuk mewujudkan kesatuan roh bagi orang percaya. Antara lain, kita telah dipersatukan dalam satu tubuh. Yang kedua, satu roh. Dipersatukan satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, dan satu Allah Bapa. Jika kita orang percaya benar-benar menyadari 7 dasar yang menjadi landasan kekristenan, pastilah kerukunan, kebersamaan, kedamaian, dan pertumbuhan gereja pasti semakin nyata. Kembali pada pertanyaan bagaimana memelihara kesatuan roh seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Di sini Rasul Paulus memberikan
tekanan 4 hal untuk memelihara kesatuan roh. Apa saja 4 hal untuk menjaga dan memelihara kesatuan roh? Yang pertama adalah rendah hati. Kerendahan hati berasal dari pengenalan akan kasih Kristus. Rendah hati bukan berarti selalu mengalah atau selalu mengiyakan apa kata orang, melainkan rendah hati berarti menyadari dan mau menerima perbedaan, dengan sukacita dan menjadi berkat bagi sesama. Yang kedua, untuk mewujudkan kesatuan roh yaitu lemah lembut. Lemah lembut di sini bukan berarti kalau bicara harus pelan, harus lembut. Bukan dilihat dari intonasi bicara, melainkan orang yang berbicara dengan mewawas kebenaran yang mendasar. Mewawas kebenaran yang mendasar. Yang ketiga adalah sabar. Yang dimaksud sabar di sini bukan berarti mau menerima semuanya, tetapi sabar di sini bisa menerima perbedaan walaupun tidak sama dengan dirinya. Sabar berarti memiliki daya juang yang tinggi dan tidak mudah dihancurkan oleh ego. Orang yang sabar bisa saja menjadi marah, tapi di saat yang tepat. Sabar berarti mempunyai daya juang yang tinggi. Yang terakhir, yang keempat, saling membantu dalam kasih. Sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus, agar setiap orang percaya senantiasa saling tolong menolong dalam menanggung beban dan saling mengasihi. 4 hal inilah yang menjadi dasar untuk mewujudkan kesatuan roh. Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam rangka Hari Doa Sedunia ini, kita diharapkan dapat memelihara kesatuan roh. Karena dengan kesatuan roh, kita dapat mewujudkan kepedulian kita terhadap orang lain, membantu yang lemah, menghibur yang sedih atau yang susah, mendoakan mereka yang sedang teraniaya dan tertindas. Apalagi HDS hari ini dibuat oleh para kaum wanita yang ada di negeri Palestina yang sedang mengalami gejolak peperangan. Dengan harapan kita yang ada di belahan dunia lain, kita yang terlepas dari Palestina, kita ikut ambil bagian. Dengan doa, dengan sumbangan kasih, dengan harta benda yang dapat kita salurkan untuk meringankan mereka yang sedang mengalami penderitaan. Kita perlu menyatukan hati, pikiran, dan kemampuan kita untuk meringankan beban sesama kita yang membutuhkan. Tidak hanya di Palestina, mungkin juga yang ada di sekitar kita. Anak-anak yang di zona perang memang butuh perhatian.
tapi orang-orang di sekitar kita ada yang membutuhkan perhatian dan uluran tangan kita juga. Maka dengan adanya Hari HDS di tahun 2024 ini, kita diharapkan untuk mewujudkan kesatuan roh di dalam kasih. Mari kita bergandeng tangan dalam kasih untuk mewujudkan kesatuan roh sebagaimana kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus bagi kita masing-masing. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari Bapak Ibu, Saudara dan anak-anakku yang terkasih, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, Allah yang penuh rahmat, kembali kami menyatukan hati di dalam doa, mengucap syukur atas kasih, pertolongan-Mu, hingga pengorbanan-Mu di atas kayu salib demi keselamatan kami umat-Mu. Begitu pula kami bersyukur bila saat ini kami bisa berkumpul bersama melaksanakan hari doa sedunia. Kami sangat bersyukur karena Engkau senantiasa menyediakan pertolongan bagi kami. Sehingga pada saat ini kami pun percaya Engkau selalu menyertai, memberi kekuatan, kecukupan, kesehatan, bahkan pengharapan kepada saudara kami yang saat ini mengalami penderitaan, kesusahan, bahkan yang berada di zona peperangan. Kami memohon uluran tangan kasih-Mu menaungi mereka, menopang dan memeluk dalam damai kasih-Mu. Kami juga serahkan anak-anak yang masih usia sekolah. Tuhan tambahkan hikmat, pengetahuan dan kecerdasan untuk menyongsong masa depannya. Untuk setiap keluarga, jadikanlah saluran berkat. Tuhan senantiasa mencukupi segala kebutuhannya. Tuhan sertai dalam setiap usaha dan pekerjaannya. Dan apabila pada saat ini ada saudara kami yang sakit, kami mohon tangan kasih-Mu melawatnya, menjamahnya, dan mujizat-Mu menyembuhkannya. Kami juga serahkan seluruh pemimpin bangsa di dunia ini. Berilah hati memimpin dalam kasih, yang berjuang demi kesejahteraan seluruh umat dan berjuang untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan perdamaian. Bapa yang di dalam surga, bila sebentar lagi kami mengakhiri ibadah ini, tuntun kami dalam perjalanan dan pertemukan kami kembali dalam naungan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami haturkan doa dan permohonan kami. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Saudaraku, pulanglah ke rumah masing-masing dengan sukacita. Bekerjalah dengan setia dan sungguh-sungguh. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu berwarna biru, bunga mekar tanpa layu.
kesukaan tanpa air mata. Tetapi Tuhan menjanjikan kekuatan dan kemampuan hari demi hari. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai dan memberkati. Mari kita sambut dengan memuji nama Tuhan dengan satu lagu, Jalan Serta Yesus. Duduk kembali, kita diberi waktu untuk bersama-sama mengumpulkan persembahan. Tiba saatnya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan dengan didasari firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Yang demikian firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Kita pujikan burung pipit yang kecil sambil kantong persembahan diedarkan. Burung pipit yang
Mari kita berdoa. Inilah persembahan kami Tuhan, sebagai ucapan terima kasih atas segala berkat, penyertaan dan pertolongan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas waktu yang telah kami lakukan bersama hari ini untuk belajar tentang kasih dan kepedulian, serta arti mendukung satu sama lain. Kami berdoa agar Engkau membantu kami menjadi sahabat yang baik satu sama lain, selalu siap untuk mendukung dan memahami teman-teman kami. Kami juga berdoa dengan tulus untuk anak-anak yang sedang menghadapi kesulitan. Kiranya Engkau memberikan mereka perlindungan, kebahagiaan, dan harapan. Kami berjanji untuk terus berdoa untuk mereka dan mencoba menjadi berkat bagi mereka dalam cara yang kami bisa. Terima kasih atas cinta-Mu yang tak terbatas kepada kami. Kami mohon berkat dan perlindungan-Mu saat ini, saat kami pergi dari sini. Serta kiranya Engkau terus membimbing kami untuk hidup dalam kasih dan kepedulian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, tiba saatnya kita mengakhiri ibadah pada sore hari ini. Marilah kita bersama-sama menerima berkat-Nya. Allah Bapa, sumber segala berkat dan kehidupan, Yesus Kristus, sumber pengharapan, keselamatan dan cinta kasih, dan kiranya Roh Kudus mencurahkan, menuntun, menyertai, menerangi kehidupan kita semua, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita pujikan KJ 474. Kepadamu puji-puji. Puji Tuhan, Bapak Ibu, ibadah HDS Hari Doa Sedunia gabungan KPAR dan KPPW boleh terlaksana pada sore hari ini. Bagaimana anak-anakku? Bagaimana? Sudah lega? Iya. Boleh saya mohon tepuk tangan dari Bapak Ibu semuanya. Karena sore hari ini adik-adik, anak-anak KPAR dari kelas remaja, kelas anak boleh ambil bagian belajar dalam melayani Tuhan. Mulai dari tadi pemimpin ibadah, ada yang song leader atau pandu puji, ada yang keyboard atau musik, dan musiknya satu anak satu lagu ini tadi Bu. Iya kan, tadi siapa yang keyboard? Ada Nova, ada Alek, ada Mika, ada Andin. Puji Tuhan luar biasa anak-anak mulai belajar dalam melayani. Mohon maaf Bapak Ibu apabila dalam belajar melayani masih banyak kekurangan dari adik-adik KPAR, tapi saya percaya semangat anak-anak yang terus kita dukung dalam melayani pasti nantinya akan membuahkan hasil. Amin. Amin.
pada sore hari ini setelah ibadah HDS, Bapak Ibu, puji Tuhan ada berkat dari ibu-ibu KPPW. Ada berkat jasmani yang akan kita terima bersama-sama yang sudah disediakan oleh ibu-ibu dari KPPW. Dan setelah itu, setelah berkat jasmani, kita akan sama-sama aktivitas ada fun game, bahasanya fun game ya kakak-kakak ya, adik-adik ya, fun game yang sudah disediakan juga door prize, tidak hanya untuk adik-adik KPAR, tetapi untuk semuanya, karena hari ini adalah gabungan dari KPPW dan KPAR. Untuk itu, sebelum kita menerima berkat jasmani, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu yang akan dibawakan oleh Pamong KPAR Kak Hana. Dipersilahkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami hendak mengucap syukur untuk makanan dan minuman yang hendak kami makan saat ini. Tak lupa juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang belum dapat berkat sebaik apa yang kami terima saat ini. Tuhan, kiranya Engkau mengasihi kami semua dengan sepenuh hati dan memberkati mereka yang kurang mampu memiliki makanan yang kita makan saat ini. Tuhan, berikan makanan dan minuman yang mereka perlukan Tuhan untuk umat-Mu yang lainnya, supaya mereka dapat memberkati dengan baik oleh karena-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Doa yang jauh dari kata sempurna ini hanya kami peralaskan di dalam satu nama Tuhan kami. Amin. Boleh kami persilakan untuk langsung ke ruang samping untuk menikmati makanan yang sudah kami persediakan. Terima kasih.